Sobat Tutega Ikanaan, apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Sate Bareng Yuk di hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2020. Teman-teman, tema hari ini adalah Allah menguji iman Abraham. Setelah kita belajar perikop perjanjian mengenai Abraham dengan Abimelek, sekarang kita mau belajar perikop kepercayaan Abraham diuji ya. Nah, sama seperti saat dengan Abimelek, tiap-tiap perjanjian baik selalu ditinggalkan penandanya. Saat dengan Abimelek, teman-teman ingat kan penandanya itu adalah apa? Pohon tamariska, tempatnya di Beersheba. Nah, dalam perjalanan Abraham sebelumnya, kita telah melihat betapa Allah sangat dekat dengan Abraham. Dan Abraham terbukti setia kan? Mari kita simak yuk kisahnya mengenai kepercayaan Abraham diuji oleh Allah, diambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Berkatalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit
dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Teman-teman, menarik ya, bahwa terhadap perintah Allah, si Abraham ini hanya merespon "Ya Tuhan", hanya 2 kata saja, menunjukkan kesetiaan dia tanpa syarat. Kesetiaan yang sepenuhnya. Nah, kita perhatikan dengan seksama bahwa Abraham itu mengikuti kata Allah setapak demi setapak, step by step. Mulai dari persiapannya guys, sampai naik ke tanah Moria, berjalan selama 3 hari loh. Bayangkan ya guys, bagaimana beratnya cobaan itu. Setelah Ismail pergi, hanya Ishak anak satu-satunya, dan anak itu pula yang harus dikorbankan. Ini tekanan yang sangat berat guys bagi Abraham. Tidak mungkin ada ujian yang lebih berat daripada yang dibuat oleh Allah ini. Dan tidak mungkin ada ketaatan yang lebih sempurna daripada ketaatan Abraham. Ketika Ishak bertanya, "Mana domba persembahannya?" Abraham meyakinkan Ishak bahwa segala sesuatu Allah telah mengurus dan pasti akan beres. Ini menunjukkan bahwa Abraham yakin betul dengan janji Allah. Persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran, itu artinya persembahan yang utuh, persembahannya sempurna. Abraham itu nggak tahu bahwa putranya itu akan dihindarkan dari kematian. Tapi dia mengimani guys bahwa Allah pasti menyediakan apapun yang perlu baginya. Sebagai penanda, Abraham menamai tempat itu, yaitu Tuhan menyediakan. Itu namanya ya guys. Nah, oke, ketaatan Abraham memberikan teladan kepada kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada pilihan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan ya guys. Taat sepenuhnya, tidak menunda-nunda, dan kita memberi apa yang diminta olehnya. Nah, Abraham memiliki iman dan percaya bahwa Allah akan menyediakan yang dia perlukan. Tidak mudah memang meneladani ketaatan dari Abraham ini. Terkadang kehidupan dan tantangan yang kita alami itu begitu berat kan? Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai tujuan di balik semua itu. Jadi guys, lakukanlah rencana Tuhan dalam kehidupan kita dengan penuh ketaatan. Selamat menjalankan ketaatan kepada Allah ya guys. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, pada doa hari ini kita belajar dari teladan seorang tokoh bernama Abraham, yang dimana Abraham ini memiliki sikap yang dimana ia sangat taat terhadap kehendak Tuhan. Hal ini terlihat dari sikap Abraham yang tidak pernah menunda-nunda, dan ia memberikan apapun yang menjadi kehendak Tuhan dengan setulus hatinya. Nah teman-teman, dari sikap Abraham ini bisa kita lihat loh bahwa Abraham ini memiliki iman serta pengharapan yang teguh terhadap Tuhan. Abraham selalu percaya bahwa Tuhan akan memenuhi apapun yang kita perlukan. Nah teman-teman, walaupun terkadang di balik kehendak Tuhan itu sangat menyulitkan, sangat memberatkan, terkadang membuat kita jenuh atau lelah, tapi teman-teman percaya deh, di balik semua itu Tuhan memiliki rencana yang begitu indah bagi kehidupan kita ke depannya. Jadi lakukanlah rencana Tuhan dalam kehidupan kita dengan setulus hati kita ya, dan dengan penuh ketaatan. Untuk satu doa hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk segala kebaikan kepada kami. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sepanjang malam kami, sehingga kami bisa beristirahat dengan nyenyak. Dan pagi hari ini kami terbangun dengan tubuh yang sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Bapa, saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang akan mendengarkan hari ini. Bapa, biarlah firman Tuhan hari ini bisa tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami.
Biarlah juga Bapak melalui doa hari ini bisa semakin banyak lagi orang-orang yang terberkati dan makin banyak lagi orang-orang yang semakin percaya akan Engkau ya Bapak. Bapak, dalam satu doa hari ini kita juga semakin bisa belajar menjadi anak-anakmu yang semakin taat dan setia akan Engkau, semakin berusaha untuk selalu memberikan segala sesuatunya yang terbaik untukmu. Bapak, sebentar kami akan mengakhiri doa kami hari ini dan kami akan kembali melanjutkan kami selanjutnya. Kami memohon segala penyertaan-Mu, segala perlindungan-Mu Bapak untuk memimpin setiap langkah kaki kami sepanjang hari ini Bapak. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah hari ini bisa menyenangkan hati-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami tutup doa kami hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman, besok jangan lupa ya kembali ke channel YouTube ini, kita satu bareng-bareng di sini lagi. Nah teman-teman kan hari ini banyak banget dapat berkat. Jangan lupa ya kebagian dari satu hari ini ke banyak orang lagi, biar semakin banyak lagi orang yang terberkati melalui video kita hari ini. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang punya pergumulan ataupun pertanyaan, boleh nih teman-teman DM ke Instagram YUTKK Kanaan, dan jangan lupa setiap hari Minggu saksiin podcast kita di Spotify. Nah hari Sabtu juga jangan lupa ya teman-teman untuk join ke Zoom Fellowship kita. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin WhatsApp dan lain grupnya, karena di sana akan di-share sejumlah informasi terkait Zoom Fellowship. So, have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, selamat datang di podcast Anak Youth Milenial. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu pelayanan, dipaksa atau berkat. Kok sebenarnya kalau pelayanan itu apa sih dan buat siapa gitu? Kenapa kita harus pelayanan gitu? Kok aku juga mau nanya, sebenarnya kenapa mesti kita sih kok? Kenapa Tuhan itu ngasih tanggung jawab ke kita untuk pelayanan? Apa karena kita ini anak majelis atau mungkin kita anak hamba Tuhan? Nah itu kenapa tuh Pak? Kita memberikan karena Tuhan nggak pengen sebenarnya ngelihat pelayanan kita tuh dari hati yang setengah-setengah. Justru kita melayani karena kita sayang Tuhan. Ketika dia bisa melayani dan ketika dia bisa menambah tanggung jawab sebagai pengurus, kok percaya Tuhan pun akan kasih kekuatan yang cukup dan Tuhan akan kasih kamu hikmat yang cukup untuk kamu bisa bagi waktu.